Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sifat maha menutupinya Allah, Allah. maka Allah menutupi hamba-hambanya dalam dua hal. Yang pertama menutupi pada makna hissi, fisik. Yang kedua menutupi pada maknawi, secara maknawi artinya menutupi dosa. Kalau menutupi. Asyhadu an la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Dan baru saja kita mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah berupa taufik dan hidayah untuk dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada salah satu nama Allah yang bunyinya Satir. Satirun dari wazan fa'ilun. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah memiliki nama yang sangat banyak, dan Allah perintahkan kita untuk memanggilnya dengan nama-nama yang banyak tersebut. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang indah yang jumlahnya sangat banyak sekali. Fad'uuhu biha, panggillah Allah, sebutlah Allah dengan nama-namanya yang banyak, yang indah tersebut. Nah, salah satu nama Allah itu adalah tadi kita sebutkan Satir. Dari dasar kata satara yasturu, ustur, sitra, yang artinya menutupi, ya, menutupi. Satara yasturu, menutupi. Maka kalau kita artikan Satir bagi Allah, Allah yang maha menutupi. Nama Allah Satir ini diambil diantaranya dari hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya'a was-sitra. Sesungguhnya Allah hayyun, maha pemalu, ya, satirun, lagi yang maha menutupi hamba-hambanya. Yuhibbul haya'a was-sitra, dan Allah mencintai sifat pemalu, was-sitra, dan sifat menutupi. Jadi antara menutupi dengan sifat malu itu tentu ada kaitan yang sangat erat. Karena malulah kemudian kita saling kita menutupi, kita tutup fisik kita dengan pakaian, termasuk kita tutup kelemahan kita dengan berbagai macam cara, karena dasarnya malu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan sifat satirnya Allah, dengan sifat maha menutupinya Allah, maka Allah menutupi hamba-hambanya dalam dua hal. Yang pertama menutupi
pada makna hissi, fisik. Yang kedua, menutupi pada maknawi. Secara maknawi artinya menutupi dosa. Kalau menutupi secara hissi atau fisik, Allah tutup kita dengan pakaian, dengan baju. Jadi ini subuh ini kita datang ke sini semuanya bajunya bagus-bagus, ya. Semuanya rapi. Itu karena Allah yang menutupi kita dengan pakaian yang ada di tubuh kita hari ini. Kalau bukan Allah yang tutupi kita dengan pakaian kita yang gagap hari ini, maka kita tidak berani keluar, malu nampak tubuh kita, ya. Maka oleh karena itu, pakailah pakaian itu sebaik-baiknya, tutupilah tubuh dengan sebaik-baiknya. Nanti akan ada masa Allah enggak tutup kita, ya. Akan ada masa Allah enggak tutup kita dengan pakaian, dibuat telanjang semua. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah uryanan buhman ghurla. Manusia nanti semua kita tanpa terkecuali, orang alim, orang saleh, semua, ya, pejabat, pemimpin, rakyat. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati uryana. Semua manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, telun mendu. Jadi nanti akan ada waktu tidak ada tutup, sehelai benang pun dibuka oleh Allah, ya. Sehingga ditanya oleh Aisyah ke Rasulullah ketika Rasulullah memberitakan itu, nanti bagaimana ya Rasulullah? Apa nanti kita enggak malu dilihat? Kata Rasulullah, tidak sempat pikir malu ketika itu, karena huru hara padang mahsyar membuat kita lupa segala-galanya. Yang kita pikirkan adalah nasib kita setelah di padang mahsyar tersebut, ke surga na'udzubillah atau ke neraka, ya. Jadi waktu itu semuanya tidak ada penutup. Agar tidak ada yang sombong. Nyoka gebuka mandum kiban dan yang sombong roh. Tidak ada yang berani menyombongkan diri dengan jabatannya. Telanjang, nampak semuanya. Kiban dan yang bahu, tidak bahu. Orang berilmu mau disombongkan dengan ilmu yang bagaimana? Telanjang, duplah mandum. Orang pintar mau sombong dengan pintar apa? Orang ganteng, cantik, hana lagu li. Tidur menumpu cantik bukan tu. Tak ada arti lagi ketika itu. Nah, makanya sebelum hari itu datang, semasa di dunia tutupilah sebagaimana Allah telah menutup badan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan suka buka-buka. Terlebih di rumah Allah, Allah katakan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kenakan zinatakum, perhiasan kalian, inda kulli masjid, di setiap rumah-rumah Allah, masjid. Maka kalau pergi ke masjid itu harus kenakan zinah, perhiasan terbaik. Khususnya kita laki-laki yang memang disuruh ke masjid solat 5 waktu, itu pakai pakaian terbaik, ya, pakai pakaian yang indah. Dan sebenarnya dalam pandangan syariat itu kita memang harus pakai pakaian yang indah sesuai kemampuan. Tidak boleh misalnya pakai pakaian yang asal-asalan, compang-camping, kecuali memang itu sekadar itu kemampuan kita. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat yang Allah, Tuhan yang Allah berikan kepadamu, fahaddis, nampakkan. Bukan nampakkan untuk dianggap diri hebat, bukan.
Kita nampakkan agar orang memuji Allah. Coba kalau orang datang ke masjid, lihat orang-orang di masjid pakaiannya bagus-bagus semua, cantik-cantik, gagah-gagah, maka orang lain yang pergi ke masjid pun semangat. Tapi coba kalau pergi ke masjid pakaiannya kadudu, kakuku, pakaian compang-camping, pakaian tidak menarik, itu mempengaruhi orang kurang semangat kalau masuk masjid. Jadi baik di rumah Allah maupun di luar rumah Allah, setiap orang yang beriman hendaklah mengenakan pakaian terbaik selalu, rapi, ya, tertib, indah, cantik, gagah. Itu bagian daripada mengamalkan nama Allah Satir, yang maha menutupi. Kemudian juga makna satir secara hissi, selain kita menutupi diri kita, ini baru makna fisik dulu ya, kita juga dianjurkan menutupi selain kita, berbagi pakaian. Allah katakan dalam hadis qudsi, fastaksuni, wahai hamba-hambaku, pakaikan pakaian kepadaku. Bagaimana maksudnya Allah suruh pakai pakaian untuk dirinya? Apakah Allah juga pakai baju? Ya, maka ditanya, bagaimana kami pakaikan pakaian kepadamu, wahai Allah? Allah mengatakan, tidakkah engkau melihat hamba-hambaku yang tidak punya pakaian, maka berikan kepada mereka itu pakaian. Nah, sebagaimana kita tak ingin tampil mantap dengan pakaian yang kita pakai, kita juga sunnah kalau kita lihat orang-orang yang, atau jangan apa alasan tertentu, salinglah memberikan hadiah pakaian. Saling kasih hadiah pakaian, khususnya orang-orang yang memang kita lihat membutuhkan pakaian. Saling berikan pakaian, saling menutupi. Itu perintah Allah langsung dalam hadis qudsi itu. Juk bajai, ya, dan berikan pakaian terbaik, ya. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jangan kasih pakaian yang bekas pakai, baru dipikir daju. Berikan pakaian terbaik. Teringat dulu waktu masa-masa pertama Rohingya sampai ke Aceh, kita dari lembaga Qatar Charity waktu itu bawa bantuan waktu itu ke Langsa, daerah Brian, tempat pengungsian Rohingya. Sampai ke situ pakaian menggunung urung juk baca itu, ya, pakaian-pakaian bekas, tak ada yang sentuh. Begitu kita lihat, nah yang bekah, sobek, udah tipis. Nah, ini tentu tidak tepat, ya. Berikanlah pakaian terbaik, salinglah menghadiahi pakaian sebagai bentuk mengamalkan nama Allah Satir. Allah suka menutupi hamba-hambanya dengan pakaian. Hendaklah juga kita sesama kita suka menutupi sesama kita dengan pakaian. Ini makna satir secara hissi. Kemudian ada yang lebih penting dari itu, lebih besar dari itu. Makna satir adalah menutupi, ya. Allah menutupi kita. Apa yang ditutupi? Dosa-dosa kita, aib kita kepada Allah. Kalau Allah tidak tutup dosa kita, kalau Allah tidak tutup aib kita, maka kita tidak sampai ke sini hari ini. Tidak ada yang mampu lihat kita. Ana yang kalian dayo. Hari ini kenapa kita bisa tampil di depan manusia?
dengan tenang berjalan di muka bumi, bisa duduk dengan siapapun, bisa bicara dengan siapapun. Itu karena Allah menutupi dosa-dosa kita, bukan karena pinternya kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena haya katanya, bukan karena gak takai katanya, tapi karena Allah mandang geduk dosa. Coba kita bayangkan kalau dibuka, berani tak kita tampil di depan orang ramai seperti ini? Tidak berani. Kabeh buka tu. Tapi Allah tutup, makanya kita pede. Ya. Jadi Ibnul Jauzi, salah seorang ulama dalam mazhab Hambali, ulama besar, beliau seorang ahli hadis, juga seorang wa'id yang sangat masyhur. Beliau penceramah yang sangat masyhur. Kalau beliau berceramah itu yang hadir itu ribuan orang. Dan orang kalau mendengar ceramah beliau itu sangat terharu, nangis orang. Kalau sudah selesai ceramah beliau itu diserbu, dikecup, dicium dari kepala sampai ujung kaki. Akhirnya beliau risih, tak mau. Bengih, Pak Taboh bengih. Beliau mengatakan di depan jamaahnya itu, "Lau araftumuni la rajamtumuni bil hijar." Hai nyobek dia tengok lagi apa? "Lau araftumuni," seandainya kalian tahu bagaimana diriku ini, la rajamtumuni bil hijar, kalian akan melemparkanku dengan batu. Makanya mandang geduk oleh Allah. Jadi tidak boleh, saya tidak setuju seperti ini, kata beliau. Nah itu kenapa beliau bisa mengatakan seperti itu? Karena beliau telah memahami hakikat satir tadi. Ya. Jadi jangan suka begitu dimuliakan kemudian suka, senang, merasa bangga. Tidak, bukan karena kehebatan kita, karena Allah masih menutup aib-aib kita. Maka bersyukurlah kepada Allah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima fi nufusikum. Jangan suka merasa diri suci, jangan suka merasa diri lebih baik. Apa enggak malu sama Allah? Apa nama dengan Allah? Dengan manusia jud mungkin hanya itu Allah yang melihat kita, yang memuraqabah kita setiap waktu. Apakah kita tidak malu sama Allah? Ya. Maka alhamdulillah Allah tutup aib-aib kita. Nanti di akhirat Allah akan mengatakan, ya, dulu wahai hamba, dulu kamu ingat dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini yang kamu lakukan jam sekian, hari sekian, di tempat ini. Nak ingatnya pun lungtup oleh Allah. Ia menyerta maknanya nyo tidur handa je berhabar, handa je berbangun, handa je bahirod. Malu sama Allah. Apalagi kalau berbicara, kadang-kadang ada orang itu bicara suka mengembung-embungkan diri. Apa enggak malu sama Allah? Kalau berbicara itu suka beraya-raya, apa enggak malu sama Allah? Makanya kadang-kadang kalau orang kabab tak tambung, berhana maleng Allah. Itu belum lagi yang orang udah dirinya itu ditutup oleh Allah, suka buka aib orang lain. Ini lebih tidak tahu diri namanya. Ya. Dosa goknya, bro goknya kagetup oleh Allah, gebuka tagop. Ini kan namanya tidak tahu diri. Ya. Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihi salam, ya, bersama Bani Israel masuk musim paceklik, musim kemarau, musim kum hanai. Tidak ada air, kering, kerontang. Orang-orang haus, ya, lapar.
Maka kemudian Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk berangkat ke tanah lapang di padang pasir untuk istisqa. Istisqa itu minta hujan kepada Allah. Maka Nabi Musa buat pengumuman kepada Bani Israel, besok semuanya kita istisqa. Caranya besok pagi semuanya pakai baju yang menunjukkan kerendahan diri di hadapan Allah, bawa semua hewan-hewan ternak, kita istisqa. Datang puluhan ribu Bani Israel. Begitu pagi mulailah istisqa dilakukan, berdoa kepada Allah. Sampai sore, sampai seput hana hujan. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, dari seput, dari bunga sampai seput kayu, aku jalan-jalan ni, hana turun hujan. Kenapa wahai Allah? Kata Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, sesungguhnya di antara Bani Israel yang hadir istisqa itu ada satu hambaku, ada satu manusia yang telah berbuat maksiat kepadaku selama puluhan tahun. Dialah penyebab penghalang turun hujan. Kalau ketika mau istisqa itu kita harus buat pengumuman dulu, nyo mandum taubat kepada Allah baru hujan. Maka mendengar hal tersebut dari Allah, Musa membuat pengumuman. Musa buat pengumuman bahawa ini kita dari pagi sampai sore istisqa, tapi hujan tidak kunjung turun gara-gara di antara kita ada satu manusia yang telah berbuat maksiat kepada Allah puluhan tahun. Tolong fiat yang bersangkutan tebit dari kerumunan manusia, tebit jauhlah dia. Setelah dibuat pengumuman, Nabi Musa menunggu. Gepreh, tidak ada yang keluar. Mantau kena tebit tengah-tengah lagi. Tidak ada yang keluar. Karena tidak ada yang keluar, hana thought tebit. Gepreh, maka kemudian Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, wahai Allah, nyo hana thought tebit ya Allah, tolong nu pedeh ti atornya. Tolong nu pedeh ti atornya. Begitu Nabi Musa itu mengatakan seperti itu, Allah mengatakan, wahai Musa, 10 tahun lebih kai pubut masjid, aku tutup dosanya. Apakah akan aku buka hari ini? Tidak, wahai Musa. Dia telah bertaubat kepadaku ketika engkau membuat pengumuman tadi. Maka tiba-tiba hujan pun turun. Bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Memplutun gedung, maka tidak mungkin dibuka tiba-tiba gara-gara hal-hal seperti itu. Maka oleh karena itu, kenalilah diri kita, hakikat diri kita, dan bersyukurlah kepada Allah yang telah menutup aib-aib kita. Itu nikmat paling besar, nikmat yang sangat besar, gedung aib ya Allah. Nikmat paling raya. Maka bersyukur dan ingat, baik tua ni kadang tua. Belum menyuruh orang biasa peik cukup berat dua. Maka harus ingat itu. Dia peik le orang dia peraya, dosa kau ikut dia pekat dua. Baik dia peik ju. Ingat, ingat. Kemudian bersyukur kepada Allah dan minta untuk terus ditutup. Diampunkan dosa, diselamatkan dari dosa. Kalau ada pun ditutup. Kemudian karena Allah sudah menutup dosa dan aib kita, kewajiban kita berikutnya adalah mari kita tutup dosa
dan aib sesama kita. Nyo kena musim pilkada, nyo musim-musim belah-belah aib yo. Musim-musim buruk-buruk. Baik orang di luar masjid, dalam masjid piruh si. Justru kadang-kadang dalam masjid dijelekkan orang lain. Sebagaimana Allah sudah tutup dosa dan kelemahan kita, kita tutup juga dosa dan kelemahan sesama kita. Mungkin Allah menampakkan kelemahan orang, dosa orang di depan kita, kita tutup. Seperti Imam Al-Muhasabi. Imam Al-Muhasabi itu beliau tidak, orang paling anti kalau mengetahui, melihat kelemahan orang. Menyodoh getuk mata baik kala. Menyona orang cerita ke stop aja baik ni bukan. Ditanya, kenapa engkau seperti itu? Aku tidak mau kalau berjumpa dengan orang tersebut penilaianku berubah kepadanya. Nyatanya sebalik makin kalah punah berita baru lah. Kiban kata je. Kalau orang dalam tebik rumah mencak kedai kopi kurang info kiban kan. Pementang gebut awak ya. Jangan suka cari-cari tatabbu auratin nas, hati-hati. Karena ada yang dibuka auratnya, aibnya nanti di hari akhirat ya. Dibuka seperti ditampilkan di TV. Di depan anaknya, di depan menantunya, di depan mertuanya, di depan masyarakat yang dia pimpin, digebuka tengah oleh Allah. Malu kita. Pucit jamun gagah dah lagu paknya. Ternyatanya gabut. Sebelum itu dibuka, jangan kita suka buka aib-aib orang, tutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya, datang seorang wanita Ghamidiyah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah berzina. Dia mengatakan, saya telah berzina. Rasulullah mengatakan, kamu ini ngomong apa? Pegang kengkang, kedih dengan nabut. Ditolak oleh Rasulullah. Orang datang mengatakan dirinya berbuat dosa, ditolak oleh Allah. Besok datang lagi yang kedua, gejak dia kata. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah berzina. Dimarahi oleh Rasulullah. Gedut, kau pegang kengkang. Gedeh, tinggal nabut. Ditolak. Datang yang ketiga besoknya lagi, wahai Rasulullah, saya telah berzina. Ditolak oleh Rasulullah. Tapi dia mengatakan, ya bukti Rasulullah, saya sudah mengandung dari hasil zina itu. Baru tidak bisa ditolak. Rasulullah mengatakan, kalau begitu kita tunggu anakmu ini lahir dengan selamat dan engkau pun selamat. Ketika nanti dua-duanya sudah sehat, kamu kembali, kita tegakkan hukum Allah. Coba kita lihat cara Rasulullah. Datang orang mengatakan dosanya, ditolak. Gedanya tak paksa. Nah, kamu bodoh yang Tuhan nah. Jika ada. Jakui le. Ditolak oleh Rasulullah. Makanya dalam syariat kita, setiap pelaku dosa itu tidak boleh kasih tahu orang lain. Kalau sudah melakukan dosa, sunat menyembunyikan dan bertaubat kepada Allah. Sunat itu. Makanya yang membuat susah sekali mengungkapkan kasus jinayat itu, karena dalam konsep jinayat Islam itu tidak boleh kita tegakkan tidak boleh kita tegakkan had atau ta'zir kalau yang bersangkutan tidak mengakui sendiri atau ada saksi 4 orang. 4 bida saksi. Pedro, mungkin ada pegah orangnya, ada pernah di mana kita bawa itu. Pedro benakalan langsung proses dosa itu terjadi.
Kalau satu saja beda, man pedra saksian payah campur 80 ke tidak orang. Datang 4 orang misalnya, ditanya satu-satu sama hakim, yang lehero ke dia luar dia, jak tiro. Kamu melihat mereka melakukan itu? Ya. Ditanya, yang laki-laki pakai baju apa? Kena saksi pun baju warna hitam hakim. Masuk saksi kedua. Kamu melihat mereka melakukan itu? Ya. Yang laki-laki pakai baju warna apa? Baju hitam. Masuk yang ketiga, juga baju hitam. Masuk saksi keempat, begitu ditanya laki-laki pakai baju apa? Oh, mantap. Baju warna coklat, hitam orangnya. Mampu draw manduk. Payah cabut 80 ke. Mantap. Kiban tak pepah saksi ya. Makanya Allah ini dengan Rahman Rahimnya, Allah menginginkan kita tidak jatuh dalam maksiat dengan cara diancam dengan hukuman berat. Tapi ketika sudah jatuh dalam maksiat, seolah-olah syariat ini ingin menyelamatkan. Segitunya. Makanya susah di situ. Walaupun hari ini oleh penyidik dalam hal menangani kasus jenayah tidak mengambil pendapat itu. Karena pendapat lain memang dalam mazhab Maliki boleh dipaksa. Karena dulu Ali bin Abi Thalib pernah memaksa mengancam seorang perempuan yang berkhianat kepada Rasulullah ketika membawa surat berita ke Mekah. Diancamnya menyuhana ne petubit suratnya menyuhana ne akui drone pengkhianat, saya buka semua baju. Tapi ingin kita katakan di sini bahwa tutup Allah tutup aib kita, juga tutup aib sesama kita. Sebagaimana kita tidak mau aib kita dibuka, sebagaimana kita tidak mau dosa kita dibuka, demikian juga sesama kita. Nyuruh orang yang sombong dengan dosa yang masalah hari dosa besar. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua semua umatku, kata Rasulullah, mu'afa, pasti diampunkan dosanya. Orang yang meninggal dalam keadaan beriman pasti diampuni oleh Allah, walaupun dalam beberapa proses. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang suka berbangga dengan dosa, pegah-pegah dosa. Kadati menyepegah apa? Ilung mandum kali kubut, mandum dosa kali. Bangga dia mengatakan seperti itu. Nyai pubul lewatnya jadi kan BO nya. Berat tak lu ngawal. Ada orang seperti itu. Berbangga dengan dosanya, berbangga dengan keburukannya. Dalam pernyataan, menyengundung hati-hati, lu hendak kuduri dan obat aku pabi. Lu cik lagi nyuruh. Itu orang-orang berbangga dengan dosa. Masih suka menceritakan dosa-dosanya kepada orang lain, padahal Allah sudah memaafkan dosanya itu. Tapi dia kemudian dia buka lagi. Ya. Maka oleh karena itu Rasulullah mengatakan, man satara mu'minan satarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup dosa saudara-saudara yang mungkin kepedih oleh Allah ke dia, untuk dicoba dia kiban dah takalan dosanya, dah buka mohon, tak pegah buat orang lain mohon, tak cerita mohon. Man satara mu'minan, barang siapa yang menutup dosa sesamanya, satarallahu lahu yaumal qiyamah, akan Allah tutup dosa-dosanya nanti di dunia sampai di hari akhirat. Maka salinglah kita menutupi, baik galak buka-buka, karena merupakan salah satu tabiat manusia galak metemem salah gok. Yang tabiat lah, yang sifat asli mandum na hidup penyakitnya. Tapi harus kita lawan. Makin
Apalagi kalau kesalahan itu dilakukan oleh orang yang selama ini kita pandang alim, soleh. Nanti kok cepatnya. Pada duduk. Padahal dia kagak soleh cik dia. Mana duduk terus info. Hai info. Dengku je. Dengku dah. Semangat pada dengku dah. Orang punya ketepa aib, orang god lebih semangat ke? Ini penyakit manusia ini. Kalau dapat aib orang ulama, dapat aib orang saleh, nyen tinggal geduk gebeda, kepal mereka. Nah itu lo ilon cik kawai aku prediksi ya. Mana kalau kau pegang-pegang atau dengar yang tengku yang cik. Makanya sampai kata Ibnu Asakir, cuma tak tahu apakah itu nukilan dari hadis Rasulullah, luhumul ulama masmumah, hati-hati ya, daging ulama itu beracun. Kalau sampai kita menyentuh daging ulama, maksudnya kehormatan ulama, hati-hati, masmumah, dia beracun. Apa makna beracun? Mematikan, menghancurkan seluruh amalan kita. Maka di sini husnudzan diutamakan. Lanjut dia. Oh nyo. Oh, rupanya benar. Tak bisa. Tapi begitu dia informasi betul. Yang betul kadang salahkan seperti itu. Walaupun latih nak ingin depu je, apa sebenarnya. Hati-hati ya. Aib sesama kita, apalagi itu berkaitan dengan orang-orang hamba-hamba Allah yang saleh, yang alim. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka ini mudah-mudahan menjadi salah satu pertimbangan ya, dalam kampanye-kampanye nanti beberapa bulan ke depan. Benar him-him cuman le-le tu menyahana sama-sama tadi lah yang le-le. Setidaknya ada kadang nak becut antar saling ini narim lagi kepegangan yang takut sih ya. Kecuali memang ya dalam fikih itu ada beberapa aib yang memang harus disampaikan. Ada beberapa ghibah yang dibolehkan, ada, bukan berarti tidak ada sama sekali. Misalnya kalau aib seseorang itu yang mudaratnya itu sudah kepada khalayak ramai ya. Contoh misalnya ada salah seorang datang ke kampung kita, pendatang baru tinggal di kampung kita, buat rumah kampung kita, datang ke kampung kita, tinggal di kampung kita. Kebetulan di kampung kita ada pencuri satu orang, yang kodnya kamasyhur dah pencuri di kampungnya. Maka datang satu orang baru ke kampung kita tinggal, kita sampaikan, nyopak lagi maaf, orang baru ini, nyo harus pegah segala kejadian. Mangat lebih hati-hati. Nyo godnyan pencuri. Ya, itu harus kita sampaikan. Baik kala kejadian baru dah pegang, belau dah. Atau misalnya ada mahasiswa atau anak-anak muda baru masuk kampung kita. Kita tahu bahawa di kampung kita ini ada satu komplotan pemakai narkoba misalnya. Kita harus kasih tahu, tapi berjelas sesuatu yang sudah jelas ya. Jadi itu untuk darul mafasid ya. Muqaddam ala jalbil masalih, untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan demi kemaslahatan lebih besar, maka di situ boleh. Tapi harus jelas, berbetul-betul pencuri manjik medang sang-sang, jangan ron berhati-hati sanggotnya ni pencuri ya. Sebab nak pernah merempah orang yang 2 malam we baru mogok. Itu tidak boleh kalau masih sang ya. Tapi ini maksudnya dosa yang orang sudah tahu semua. Itu dalam kondisi seperti itu, itu dibolehkan. Itu diantara yang dibolehkan untuk kita membuka aib seseorang demi kemaslahatan yang lebih besar. Dan ada beberapa yang lain, barangkali demikian
yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات، وأصلحا عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله، ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مدد يا سيدي يا رسول الله عليه وعلى آله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا.